Denver membuka matanya perlahan saat cahaya matahari menyilaukan matanya. Pria itu melirik ke arah kiri di mana Arabella tertidur dengan selimut yang menutup tubuhnya yang telanjang. Denver mengecup mata sang istri dengan lembut, lalu mengecup bibirnya dengan singkat. Denver menurunkan kakinya dan meraih bedrock lalu menjalankan kakinya memasuki kamar mandi. Setelah selesai, ia pun keluar dan mengganti kain bedrocknya dengan kaos hitam miliknya dan juga celana kain putih. Denver keluar dari walk-in closet dan pria itu menjalankan kakinya lalu duduk di samping Arabella membelai lembut surainya. Bangun. Arabella mengerjap-ngerjapkan matanya mencari kesadaran. Ia pun mengulas senyum tipis kala menatap Denver yang tersenyum padanya. Mami, Daddy, panggil seseorang dengan teriakan yang menggelegar dari luar. Kenzie, Arabella membulatkan matanya sedangkan Denver hanya mengangkat satu alisnya. Bukakan pintunya, Denver, suruh Arabella dengan mendorong tubuh Denver, tapi tubuh itu tak bergerak sedikit pun. Kamu aja, sial, aku masih telanjang. Terserah. Denver, sentak Arabella dengan tajam. Iya. Denver menjalankan kakinya membuka pintu kamar sedangkan Arabella mengeratkan selimutnya yang membalut tubuhnya dan bergegas pergi ke kamar mandi. Ada apa, boy? Mana Mami? Mami sedang mandi. Oh, ada apa? Madam Queen sudah memanggil tapi Dad dan Mom tidak datang-datang. Jadi Kenzie kemari untuk memanggil kalian dan ternyata kalian baru bangun. Maafkan Daddy. Kenzie udah lapar, cepat Dad, turun kita. Iya. Kenzie menarik tangan Dedinya, menuruni tangga dan berakhir di meja makan yang sudah siap dengan berbagai hidangan. Kenzie duduk dan langsung menatap hidangan itu dengan mata yang berbinar. Pelayan mengambilkan nasi dan meletakkannya di piring Kenzie yang kosong. Anak itu memainkan garpu dan sendok di tangan kanan dan kirinya. Denver hanya tersenyum singkat melihat tingkah laku putranya yang sangat menggemaskan. Tak lama Arabella keluar dengan rambut yang masih setengah basah, dan ia pun duduk di samping Kenzie. Mami akhirnya turun juga. Maaf, Mami terlambat, Hani. Tak apa, Mam, ucap anak itu memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Tak lama seorang bodyguard berjalan dengan tegap mendekati Denver. Ia pun membisikkan sesuatu di telinga Denver. Mimik wajah Denver langsung berubah. Ia menghentikan acara makannya dan meletakkan garpu dan sendoknya dengan sedikit kasar. Arabella yang paham pun langsung meletakkan tangan kanannya di paha kiri Denver. Ada apa, Denver? Tak apa. Denver menganggukkan kepalanya dengan pelan dan ia pun berjalan menjauhi meja makan. Kenzie menatap Arabella dengan tatapan penuh tanya. Daddy, kenapa, Mam? Tidak apa-apa. Tak lama terdengar suara keributan dari ruang tamu. Arabella langsung menghentikan acara makannya dan langsung bergegas ke arah ruang tamu. Hentikan! Titah Denver menghentikan kelima bodyguardnya yang tengah memukuli seorang pria. Denver berjalan dan mendekati pria yang sudah babak belur di hadapannya. Kenapa kamu membawa kabur uang itu? Tanya Denver dengan dingin, namun mampu membangkitkan bulu kuduk dari pria itu. Aku minta maaf, Tuan. Denver langsung memberikan bogeman mentah tepat di pipi pria itu, sampai pria itu tersungkur di atas lantai. Tentunya dengan darah yang sudah keluar dari sudut bibir dan juga hidungnya. Sekarang pilih, kamu ingin aku tembak di sini? Denver menunjuk kepala pria itu dan tersenyum penuh arti. Atau kamu mau aku keluarkan pisauku dan menusukmu di sini? Ujar Denver lagi dengan menunjukkan tempat di jantung pria itu. Aku mohon maaf, Tuan, aku akan mengganti uang itu. Kamu yakin? Iya, Tuan. Baiklah, 24 jam waktumu untuk mengembalikan uangku. Tuan, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin mengumpulkan uang 10 juta dolar dalam waktu 24 jam. Aku tidak mau tahu, itu urusanmu, ujar Denver tak peduli. Tuan, kasihanilah aku.
Arabella ingin sekali menghentikan Denver, tapi wanita itu sadar suaminya diambang kemarahan dan ia tidak ingin menambah kemarahan Denver. Tak lama sebuah tangan kecil meraih tangan kanannya. Arabella langsung mengalihkan tatapannya ke bawah. Di sana ada Kenzie Orlanzo dengan wajah yang ketakutan. "Mom, kenapa Daddy memukul uncle itu?" "Tidak apa-apa, ayo kita masuk ke kamar, Kenzie." "Kenzie tidak mau." "Kenzie, ayo masuk." "Kenzie tidak mau, Mom." Sementara Denver menarik pria itu dengan kasar dan membawanya tepat di depan Alan yang sudah menggeram. Singa itu bahkan sudah terlihat sangat ingin menerkam pria malang yang ditarik oleh Denver. "Aku tanya sekali lagi, kamu kembalikan uangku dalam waktu 24 jam atau kamu akan berakhir di perut kedua singaku?" "Jangan tuan, ku mohon." Permohonanmu tak berpengaruh padaku." "Maaf tuan." Pria itu bersujud di kaki Denver, tapi dengan kejamnya Denver menendang tubuh pria itu. "Daddy!" Kenzie Orlanzo berlari ke arah Denver dan berdiri tepat di samping pria itu. "Bogam!" Denver langsung melempar pria di bawahnya kepada Bogam dan ia pun menutup mata Kenzie Orlanzo. "Daddy, kenapa mata Kenzie ditutup?" tanya anak itu dengan polos. "Denver." Arabella yang baru saja berlari untuk berusaha mengatur nafasnya. "Bawa Kenzie masuk." Titah Denver telak. "Kenzie, ayo masuk." Kenzie tak mau. Kenzie mau tanya dulu pada Daddy. "Kenzie, nanti saja tanyanya. Sekarang Kenzie masuk dulu," bujuk Arabella lagi. "Daddy, bereskan dia." Perintah Denver yang langsung diangguki oleh anak buahnya termasuk Bogam. Denver paham dengan sifat anaknya yang keras kepala. Alhasil ia pun membawa tubuh Kenzie di pundaknya dan sementara Kenzie tetap meraung ingin melihat pria yang tadi dihajar habis-habisan oleh dedinya. "Dad, lepaskan aku." "Diam, Kenzie." "Kenapa Uncle Boga memukul Uncle itu, Dad?" "Daddy, jawab aku." Kenzie terus meraung tapi Denver hanya bisa diam menanggapi. Arabella berjalan di belakang Denver. Setelah sampai di kamar Kenzie, Denver langsung menurunkan tubuh kecil Kenzie di ranjang dan menatap Arabella. "Tenangkan dia." Arabella menganggukkan kepalanya dan Denver pun berjalan keluar kamar, tak lupa tangan kekarnya bergerak mengunci pintu kamar Kenzie. Denver dengan cepat menuruni tangga dan melihat anak buahnya yang memukuli pria malang itu dengan membabi buta. "Cukup!" Suara Denver menghentikan pukulan yang akan melayang pada tubuh pria malang itu. "Kamu sudah salah dengan bermain-main dengan seorang Lorenzo." "Maafkan aku, Tuan," lirihnya dengan pelan. Tanpa kata, Denver mengeluarkan pistolnya dan menembak orang itu tepat di jantungnya. "Urus dia." Perintah Denver dan pria itu pun meninggalkan anak buahnya di taman yang berisikan Alan dan Alana. Sementara di kamar Kenzie, anak itu mendekap mominya, takut kala mendengar suara pistol dari bawah mansion. Tubuhnya bergetar dan Arabella paham siapa pelakunya yang mengeluarkan peluru dari sarangnya itu. "Shh, tidak apa-apa, Nak. Mami, siapa yang menembak di dalam mansion kita?" "Bukan siapa-siapa." Arabella membelai pelan puncak kepala putranya berusaha menenangkan anaknya dan yang terlihat bergetar. Sementara Denver dengan tenangnya menyesap wine di dapur. Ia senang bisa membunuh orang yang sudah memanipulasi keuangan perusahaannya, dan ia pun akhirnya bisa bernafas lega. Denver meraih ponselnya lalu menghubungi Jonathan. Tak lama terdengar suara sahabatnya itu. "Jonathan?" "Iya, ada apa, Denver?" "Di mana kamu?" "Aku ada di kantor. Hari ini Cindy sedang photoshoot. Jadi aku bisa ke kantor hari ini." "Baiklah, aku sudah menemukan pelakunya, bahkan aku sudah membunuhnya. Lalu, sekarang bisakah kamu atur pertemuan dengan para klien untuk menjelaskan apa yang terjadi dan mengembalikan image perusahaan seperti dulu?" "Baik, akan aku persiapkan jadwalnya siang ini." "Oke, tapi kamu yang memimpin rapat itu, Jonathan." "Kenapa, Denver?" "Aku akan pergi." "Kemana?" "Villa." "Baiklah, hati-hati." "Ya." Denver menutup sambungan teleponnya dengan Jonathan. Lalu dengan cepat pria itu pun membalikkan tubuhnya menatap Bogam. "Siapkan jet pribadiku sekarang." "Bos mau kemana?" "Aku akan ke Siberia." "Sekarang, Bos."
Iya, siapkan segera. Baik. Bogam langsung pergi dari hadapan Denver. Sedangkan Denver bergegas menaiki tangga membuka kunci kamar Kenzie Orlanzo dan ia pun langsung mendorong pintu itu. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah Arabella yang tengah mendekap tubuh Kenzie. Denver mendekati ibu dan anak itu yang menundukkan tubuhnya tepat di samping Arabella. Dia tidur, tanya Denver dengan pelan. Iya, dia sedikit shock saat mendengar suara tembakan tadi. Maaf, aku tahu siapa pelakunya, Denver, ujar Arabella dengan tenang. Maksudmu, seharusnya kamu berpikir sebelum melepaskan pelurumu tadi. Kamu seharusnya berpikir, sekarang mansion ini sudah ada anak kecil, ucap Arabella sedikit menyalahkan Denver. Sekali lagi maafkan aku. Iya, tak apa. Kita akan pergi ke Siberia sekarang, ucap Denver dengan tenang namun berdampak pada Arabella yang melebarkan matanya dengan kaget. Kenapa mendadak, Denver? Aku hanya ingin menenangkan pikiranku setelah sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Baiklah, tapi Kenzie sudah tidur. Biarkan jadi kejutan untuknya. Arabella mengulas senyum tipis menanggapi Denver dan wanita itu menatap Kenzie sekilas lalu beranjak dari ranjang putranya dan menyiapkan segala keperluan mereka. Setelah beberapa saat mereka menyiapkan segala keperluan di Siberia, mereka pun menunggu jet pribadi mereka dan tak lama suara gaduh terdengar di pelataran mansion. Denver segera berdiri dan menatap Bogam dengan lekat. Apa kamu sudah mengabari Leo kalau aku akan berkunjung ke sana? Sudah, bos. Bagus. Denver pun berjalan memasuki mansion. Ia langsung bergegas menaiki tangga dan berakhir di kamar Kenzie. Pria itu dengan cepat menggendong tubuh kecil putranya dalam dekapannya. Setelah itu, Denver memasuki kamarnya melihat Arabella tengah mengganti bajunya dengan dress biru setengah paha. Sudah siap? Tanya Denver dengan pelan. Sudah, ucap wanita itu seraya berkaca di dalam walk-in closet. Apa ini terlihat cocok dipakai olehku, Denver? Tanya wanita itu saat menghadap tepat di depan Denver. Kamu cantik. Sontak saja ungkapan Denver itu membuat kedua pipi Arabella merona. Kita pergi sekarang, sayang, tanya Denver yang diikuti anggukan oleh wanita itu. Ayo. Keluarga kecil itu pun menuruni tangga dan berakhir di halaman mansion. Denver menuntun sang istri menaiki tangga jet dan ia pun akhirnya ikut masuk ke dalam jet dengan Kenzie yang masih asyik tertidur di dalam dekapannya. Denver, apa ini akan lama? Iya, kita akan terbang ke Rusia tapi lebih tepatnya ke Siberia. Baiklah, Arabella berjalan memasuki private room dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang queen size, meninggalkan Denver yang masih menggendong Kenzie Orlanzo. Biarlah pria itu menjaga putranya sebentar. Arabella hanya ingin sedikit beristirahat menghadapi kedua ayah dan anak yang sifatnya sama angkuhnya. Siberia, Rusia. Setelah memakan waktu yang cukup panjang, akhirnya mereka pun tiba di Siberia. Denver menuruni jet pribadinya dengan menggandeng tangan kanan Kenzie Orlanzo sementara Arabella mengekori langkah kaki Denver. Ini villaku, ujar Denver berdiri menatap bangunan megah yang berada tepat di hadapan mereka. Denver, ini sangat luas. Daddy, di sini sangat indah. Tentu, Daddy juga menyiapkan kejutan untukmu. Apa, Dad? Tanya anak itu dengan semangat. Nanti Daddy akan tunjukkan, ucap Denver yang disambut senyuman bak gembira di bibir tipis Kenzie Orlanzo. Mereka memasuki area villa itu dengan cukup lelah. Bayangkan, mereka harus berjalan sejauh itu dari halaman sampai pintu utama. Setelah sampai di depan pintu, Denver mengeluarkan sebuah kunci dari saku jasnya dan ia pun membuka pintu itu dengan kuncinya. Setelah pintu sudah dipastikan terbuka, Denver sedikit mendorongnya dan terlihatlah isi dari villa itu yang sudah diisi dengan barang-barang yang lumayan antik namun cukup elegan. Sudah dipastikan harganya tidak main-main. Denver menatap Arabella yang terlihat masih terkagum-kagum. Sudah, tanya Denver memastikan. Ini sangat indah. Aku tahu, selera Daddy memang sangat berkelas. Ini milik Daddymu. Bukan, ini milikku, tapi seluruh desain dan interiornya semua Daddy yang mengaturnya.
Dedimu arsitek. Bukan, hanya saja dia menyukai barang-barang antik. Kenzi Orlanza sudah berlari menaiki tangga mencari, bahkan mengelilingi villa itu. Arabella hanya tersenyum melihat perilaku putranya yang memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi. Arabella berjalan ke arah ruang keluarga, matanya menatap beberapa figura yang di dalamnya ada foto seorang pria yang sangat ia kenali. Foto Denver saat masih muda. Arabella meraihnya dan meneliti foto itu. "Kenapa kamu membuka kemejamu?" tanya Arabella membalikkan tubuhnya dan menatap Denver dengan tatapan yang sulit diartikan. "Entahlah, aku sedang ingin." "Sialan, berapa banyak tamu kedua orang tuamu yang datang kemari dan menonton fotomu ini?" ujar wanita itu dengan sewot. "Hei, kenapa?" "Ya, aku hanya tak suka." "Simpan, jangan dilihatkan di ruang tamu." "Kenapa? Bukannya ini bagus?" "Sangat jelek," ujar wanita itu lalu membawa foto Denver di tangannya. "Kamu cemburu?" tanya Denver menggoda sang istri. "Tidak." "Lalu, kenapa kamu membawa foto itu?" "Aku hanya tidak ingin ada orang lain yang melihat tubuhmu." "Astaga, itu tidak mungkin." "Diamlah." Arabella memilih meninggalkan Denver dan menaiki undakan tangga satu persatu. Matanya tertuju pada dinding tangga yang memperlihatkan figura foto-foto Denver. Wanita itu menelitinya. Ia sedikit tersenyum melihat ekspresi wajah Denver yang terlihat masih sangat menggemaskan menurut wanita itu. "Ada apa? Apa ekspresimu memang seperti itu, Denver?" "Maksudmu? Apa kamu selalu menampilkan wajah datarmu?" "Tidak." "Serius?" Denver sedikit menarik Arabella ke anak tangga yang lebih ke atas. Pria itu menunjukkan fotonya saat sedang tersenyum. "Lihat, aku bisa tersenyum kan?" "Iya, kamu benar, senyummu manis sekali," puji Arabella dengan lembut seraya membelai figura itu dengan pelan. "Tapi senyum itu adalah senyum terakhir setelah aku mengetahui penyebab kematian orang tuaku. Aku melupakan caranya tersenyum." "Maksudmu, kamu jadi orang yang dingin sejak itu?" "Iya, tapi setelah bertemu denganmu, sedikit demi sedikit senyum itu kembali," ujar Denver yang langsung membuat Arabella merona. Tentu, Arabella yang merasa mulai tidak enak pun langsung menaiki anak tangga, menatap foto Denver yang tengah merebah namun menggunakan setelan kantor. "Kalau ini kamu sedang apa?" tanya Arabella menunjukkan foto Denver. "Itu adalah foto saat pertama kali aku menjadi CEO menggantikan Daddy." "Berapa umurmu?" 19 tahun. "Gila, 19 tahun? Kamu sudah jadi CEO? Lalu kuliahmu?" "Aku menyelesaikannya dengan cepat." "Bagus, memang kamu sangat cerdas." "Tentu," ujar pria itu dengan sombong. "Aku bangga menjadi istrimu." "Aku juga bangga menjadi suamimu," ucap Denver seraya memeluk tubuh Arabella dari samping dan mencium lembut pipinya.